Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan perempelan daun jagung, yang mana untuk daun jagungnya nanti akan saya gunakan untuk pakan ternak, yakni untuk pakan ternak kambing dan sapi saya, Sobat PST. Dan di sisi lain saya juga akan menjelaskan di sektor pertanian mengenai manfaat dari perempelan atau pruning daun jagung, dan juga mengenai cara dan waktu yang tepat untuk melakukan perempelan atau pruning daun jagung, Sobat PST. Ini untuk suasana di ladang jagung seperti ini. Dan ini tadi adalah hasil saya melakukan perempelan daun jagung. Dapat 2 ikat, yang satu ada di sini dan yang satu lagi ada di sebelah sana, Sobat PST. Langsung saja pada pembahasan kita kali ini mengenai manfaat dari perempelan daun jagung, Sobat PST. Jadi manfaat dari perempelan atau pruning daun jagung ini, pertama adalah agar tanaman jagung terhindar dari penyakit jamur, Sobat PST. Dan saya akan memberikan contoh mengenai tanaman jagung yang terkena penyakit jamur. Jadi di sini adalah contoh dari tanaman jagung yang daunnya itu terkena penyakit jamur, Sobat PST. Sehingga ketika tanaman jagung kita tidak kita pruning atau tidak kita rempeli daunnya dengan cara dan waktu yang tepat, bisa mengakibatkan tanaman jagung kita itu terkena penyakit jamur seperti ini. Dan penyakit jamur seperti ini ketika tidak segera kita tangani atau tidak segera kita buang untuk area daun jagung yang terkena jamur, itu dapat menular ke daun jagung atasnya, Sobat PST. Ini contohnya daun-daun yang terkena penyakit jamur. Di sini untuk daun atasnya juga sudah tertular, sudah mulai menguning seperti ini. Dan ketika dari awal kita tidak melakukan perempelan dengan tepat, itu nantinya dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman jagung, dan yang paling parah itu dapat menyebabkan tanaman jagung mati, Sobat PST. Jadi manfaat pertamanya adalah menghindari tanaman jagung dari penyakit jamur seperti ini. Menghambat pertumbuhan tanaman jagung dapat menyebabkan produksi atau buah jagung itu jelek, dan dapat juga menyebabkan tanaman jagung ini menjadi mati karena penyakit jamur seperti ini. Kalau di daerah saya itu disebutnya dengan jamur upas, Sobat PST. Nah, kita bisa melihat untuk area sana itu sangat rumput sekali, banyak area daun jagung yang sudah mulai menguning atau mulai mati karena terkena penyakit jamur ini. Dan manfaat kedua adalah dari dilakukannya pruning atau perempelan daun jagung, yakni agar hasil dari buah jagung itu bisa maksimal, bisa lebih besar, Sobat PST. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk area sini. Kita melakukan perempelan ini agar nantinya untuk nutrisi baik dari pupuk yang kita berikan itu ketika tanaman jagung sudah berbuah bisa fokus pada buahnya saja. Beda lagi kalau seperti ini, ketika banyak daun jagung di bawah, ini juga akan menghambat nutrisinya akan terbagi dan tidak bisa fokus pada buahnya. Ini contoh untuk area yang kita pruning dengan bagus, untuk hasilnya pun juga bisa bagus, buat PST. Ini contohnya. Jadi manfaat kedua dari melakukan pruning daun jagung atau perempelan daun jagung ini agar buah jagungnya bisa lebih maksimal, bisa lebih besar, karena untuk nutrisi dari pupuk yang kita berikan misalnya itu bisa lebih fokus pada buahnya saja. Ini untuk area yang saya lakukan perempelan daun jagung, untuk hasilnya alhamdulillah besar-besar seperti ini. Walaupun untuk satu area ini ada 2 pohon, tapi hasilnya tetap mantap, Sobat PST.
tetap besar-besar, dan agar juga nanti untuk biji dari jagung ini bisa full, bisa maksimal atau tidak bugang-bugang Sobat PST. Yang kedua itu, dan yang ketiga adalah dengan kita melakukan perempelan daun jagung yang tepat, dapat menghindari tanaman jagung atau ladang jagung kita dari hama tikus Sobat PST. Karena ketika ladang jagung kita bersih seperti ini, rapi seperti ini juga akan terhindar dari hama tikus. Beda lagi kalau untuk area ladang jagung kita atau untuk tanaman jagung kita tidak kita rempeli, akan menyebabkan rungkut, rusuh, dan itu bisa menimbulkan timbulnya hama tikus. Jadi tikus akan berdatangan karena rungkut, karena rusuh. Dan untuk daun jagung yang tidak kita rempeli itu bisa menjadi sarana tikus untuk memanjat Sobat PST. Beda lagi kalau kita merempelinya dengan bagus, dengan bersih, untuk tikus itu tidak bisa memanjat dan tidak bisa meraih pada buah jagung dari tanaman jagung kita Sobat PST. Jadi manfaat ketiga adalah agar tanaman jagung kita itu terhindar dari hama tikus. Ini untuk hasil tanaman jagungnya alhamdulillah bisa besar-besar, bisa maksimal. Yang penting dalam perawatannya itu bisa maksimal. Untuk hasilnya juga tidak akan mengecewakan Sobat PST. Jadi yang ketiga itu, dan yang keempat adalah untuk daun jagung yang kita rempeli adalah dapat kita manfaatkan sebagai pakan ternak. Contohnya seperti di sana tadi, untuk daun jagung yang saya rempeli tadi ini bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak, baik sapi maupun kambing. Tapi yang paling suka itu adalah sapi. Kalau kambing itu kadangkala masih ada rasa jenuh, ada rasa waleh istilahnya. Kalau sapi tetap mau, kapanpun itu tetap mau, nggak ada walehnya Sobat PST. Dan itu berdasarkan dari pengalaman saya. Jadi manfaat keempat adalah daun jagung yang kita rempeli atau yang kita pruning itu dapat kita manfaatkan untuk pakan ternak kita, baik ternak sapi maupun ternak kambing. Dan ketika kita melakukan perempelan dengan cara yang tepat, kita juga bisa mengenyangkan ternak kita. Dan juga tidak kalah penting adalah untuk hasil panen dari jagung kita bisa maksimal Sobat PST, bisa berlimpah. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai cara dan waktu perempelan yang tepat. Untuk perempelan daun jagung ini biasanya saya melakukan kurang lebih 4-5 kali, tapi rata-rata itu adalah 4 kali. Yakni pertama ketika tanaman jagung itu belum muncul bunga. Jadi ketika belum muncul bunga kita bisa melakukan perempelan kurang lebih 2 atau 3 daun. Dan yang kedua adalah ketika pasca tumbuh bunga. Jadi pasca tumbuh bunga kita juga bisa melakukan perempelan kedua dengan mengurangi 2 atau 3 jagung juga. Dan perempelan ketiga adalah ketika sudah mulai tumbuh buah. Jadi sudah tumbuh buah, kiranya buahnya sudah mulai tumbuh, mulai jantan, itu kita bisa melakukan perempelan ketiga. Dan untuk saat ini adalah perempelan keempat, yang mana untuk buah jagungnya sudah mulai besar dan sudah mulai menguning Sobat PST. Ini untuk kelobotnya masih semburat kuning. Ini kita melakukan perempelan ketiga. Ini kita melakukan perempelan keempat. Jadi pertama tadi yakni sebelum tumbuh bunga, kedua setelah tumbuh bunga, ketiga ketika sudah jantan, keempat seperti ini, dan kelima nanti adalah ketika sudah menguning total dan sekiranya sudah tua, kita bisa merempeli daun jagung ini dan ini. Kalau untuk yang keempat ini kita menyisakan 2 daun jagung di bawah buah jagung seperti ini Sobat PST. Dan mengenai waktu dan cara ini sangat penting sekali, karena kalau kita tidak memperhitungkan dan tidak melakukannya dengan baik, nantinya juga dapat mengganggu produksi dari
buah jagung dari tanaman jagung yang kita tanam Sobat PST. Jadi kalau pruning atau perempelannya asal-asalan, asal merempeli tanpa memperhitungkan apa itu usia tanaman, mengenai usia tanaman dan juga tanamannya, itu nantinya juga dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman jagung kita atau pohon jagung kita, dan juga bisa mengakibatkan apa itu hasil dari buahnya ini akan kecil-kecil dan tidak maksimal Sobat PST. Jadi memang harus diperhitungkan, tidak bisa asal-asalan, karena kalau kita asal-asalan bahkan merempelinya masih muda itu terlalu banyak, nanti untuk hasil dari buah jagungnya juga akan jelek Sobat PST. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat, dan maaf jika masih ada kurang lebihnya. Semoga ke depan bisa lebih berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Sobat PST. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.